Kalau teman-teman udah nonton video saya sebelumnya, teman-teman pasti sudah paham ya, kalau kesuksesan itu bukan by accident atau tiba-tiba terjadi begitu aja, tapi kesuksesan itu tercipta oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kita menentukan sendiri takdir seperti apa yang akan kita jalani nantinya. Dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan menghasilkan pada hasil yang kita inginkan, berarti sama saja kita telah merencanakan sebuah keberhasilan. Sebaliknya, kalau kita tidak berbuat apa-apa untuk kesuksesan kita, sama saja kita telah merencanakan sebuah kegagalan. Jadi pada video kali ini saya akan sharing tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membantu teman-teman untuk menjadi produktif, sehingga teman-teman bisa semakin dekat dengan tujuan masing-masing. Tapi sebelum kita mulai sharingnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kabar teman-teman baik-baik aja ya. Oke teman-teman, di video ini saya menggunakan referensi dari buku dengan judul The 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey. Ada 7 kebiasaan sesuai dengan judulnya. Yang pertama itu proaktif, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga dahulukan yang diprioritaskan, yang keempat think win-win, yang kelima sinergi, yang keenam berusaha untuk mengerti dahulu baru dimengerti, dan yang ketujuh asas selalu kemampuan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu proaktif. Kalau kita punya goals, nggak jarang kalau ada aja hal yang menghambat atau hal-hal yang bikin kita kecewa. Tapi sebenarnya itu bukan masalah. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana respon kita terhadap apa yang sedang kita alami. Misalnya nih, kalau seorang sales kan pasti punya target penjualan, tapi ternyata ada aja halangan gitu. Jadi barangnya nggak kejual-jual, sampai akhirnya target bulan ini itu nggak tercapai. Orang yang reaktif, dia akan berfokus pada hal-hal yang nggak bisa dia kontrol. Ya persaingan ketat gitu kan, pimpinannya kurang kasih arahan, fasilitas tetangga lebih bagus, dan macam-macam alasan lainnya. Jadi orang yang reaktif dia akan menyalahkan keadaan. Jadi dia menyalahkan hal-hal yang nggak bisa dia kontrol, kayak persaingan dia nggak punya kendali, kayak fasilitas dia juga nggak punya kendali. Pokoknya hal-hal yang nggak bisa dia kendalikan itu dia salahkan. Ya akhirnya dia menyalahkan keadaan. Berbeda dengan orang yang proaktif, kalau orang yang proaktif dia akan berfokus pada hal-hal yang bisa dia kontrol. Seperti dia bakal usaha, dia bakal belajar, dan selalu ngembangin diri agar dia tahu gimana caranya, agar dia bisa mencapai target yang sudah dipasang. Jadi, proaktif adalah kita secara aktif berinisiatif untuk memperbaiki keadaan, di mana orang lain hanya duduk diam dan menunggu. Yang kedua, menentukan tujuan. Kalau sudah punya tujuan, kita bakal lebih fokus tuh. Apa yang harus diselesaikan, gimana cara kita menyelesaikannya, dan gimana cara kita ngerjainnya. Dengan teman-teman tahu akhir yang ingin teman-teman capai, teman-teman bakal tahu nih, yang teman-teman lakuin itu semakin mendekatkan pada tujuan atau justru malah menjauhkan. Misalnya pengen punya badan yang ideal, maka yang harus dilakukan adalah makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Kalau misalnya melakukan yang sebaliknya, seperti makan makanan itu sembarangan, tidur tidak teratur, nggak pernah olahraga, nah itu kan justru malah menjauhkan dari tujuan. Jadi dengan kita punya tujuan, kita punya akhir yang ingin dicapai, kita bisa tahu yang kita lakukan itu benar atau tidak. Selanjutnya yang ketiga, dahulukan hal-hal yang diprioritaskan. Nah ini penting banget karena ini merupakan dasar dari manajemen waktu. Kalau manajemen waktu teman-teman masih kurang bagus, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan kita membagi prioritas. Kerjakan dahulu hal-hal yang penting dan harus segera diselesaikan. Tapi seringkali sebagian dari kita justru malah mendahulukan hal-hal yang nggak penting dan hal-hal yang nggak harus diselesaikan dengan segera. Ya itulah pentingnya kita menentukan skala prioritas itu, biar tenaga dan waktu kita tidak kita habiskan pada hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat atau bahkan nggak perlu dilakuin.
Kalau sudah tahu mana yang diprioritaskan, baiknya dibuat checklist atau dibuat daftar dengan ditulis. Nah, kemudian dibagi kapan waktu pengerjaannya. Nah, jadi kita bisa menyimpan waktu dan tenaga kita untuk hal-hal yang harusnya kita lakukan. Jadi kita itu nggak capek pada hal-hal yang nggak perlu dilakuin gitu. Nah, kalau sudah tahu mana yang diprioritaskan, baiknya dibuat checklist atau ditulis dalam suatu lembar kertas atau di handphone juga bisa. Kemudian dibagi kapan waktu penyelesaiannya. Tujuannya biar kita itu bisa fokus dan memberikan hasil yang terbaik atas apa yang akan kita lakukan. Misalnya belajar ya fokus belajar dulu, biar masuk apa yang kita pelajari. Perkara organisasi misalnya, kerjaan atau hal lainnya, itu ada waktunya sendiri buat mikirin itu, tapi nggak sekarang, karena sekarang waktunya buat belajar. Lanjut yang keempat, think win-win. Apa nih bahasa Indonesia ya? Ya intinya di situasi apapun kita harus berpikir untuk saling menguntungkan. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan atas keputusan yang kita ambil. Misalnya kalau kita naik ojol, abangnya nganter ya kita bayar. Kita butuh pergi ke sini ya bang ojol nganter. Jadi bang ojol cari nafkah, kita bayar gitu kan. Jadi sama-sama dapat tujuan masing-masing gitu, nggak ada yang dirugikan. Bang ojol cari nafkah ya dapat tujuannya karena kita bayar. Kita mau pergi ke sini ya kita dapat tujuan kita karena bang ojol nganterin kita. Yang keberapa nih sekarang? Yang kelima ya kalau nggak salah. Oke, yang kelima itu kita harus punya kebiasaan untuk mengerti dahulu baru kemudian dimengerti. Nah, ini adalah kunci agar kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Kalau kita ngertiin orang lain secara otomatis bakal ngertiin kita juga. Contohnya apa ya? Kalau teman-teman itu pengen dapat perlakuan baik, pasti kita berlaku baik dulu kan? Sehingga tanpa kita minta pun orang lain bakal berbuat baik dengan sendirinya kepada kita. Contoh lainnya kalau kita itu pengen dapat like video yang banyak atau subscriber yang banyak, ya tentu kita harus kasih kualitas gitu kan. Kita harus kasih kualitas sehingga dengan sendirinya orang lain akan mensubscribe atau melike video kita. Yaitu yang sedang saya usahakan juga teman-teman ya. Kemudian kebiasaan yang keenam, sinergi. Ini kaitannya sama kerja sama tim. Jadi kerja sama tim itu penting nggak sih menurut teman-teman? Tapi itu penting banget ya, jelas itu penting banget. Karena ada banyak hal yang nggak bisa kita lakukan sendiri. Kalaupun bisa, pasti hasilnya itu nggak sebaik kalau ada kerja sama tim. Jadi setiap tim itu punya kerjaan yang berbeda-beda. Tapi walaupun kerjaannya berbeda-beda, tapi tertata dan tujuan akhirnya itu sama. Itulah yang namanya sinergi. Misalnya kalau main musik, ada yang main gitar, ada yang main bass, ada yang main drum, ada juga yang main vokal. Kerjaannya emang beda-beda, tapi karena tertata dan saling bersinergi akhirnya menghasilkan suara yang enak buat didengar. Bayangin aja kalau misalnya di suatu band itu personilnya mainnya sendiri-sendiri, nggak tertata gitu, nggak ada sinergi, akhirnya bunyi yang dihasilkan itu nggak enak gitu kan, bahkan bisa bikin telinga itu sakit. Oke, yang terakhir kebiasaan ke-7 dari 7 kebiasaan orang-orang yang efektif adalah sharpen the saw atau asah terus skill teman-teman. Nah, kebiasaan ini penting banget buat dimiliki agar teman-teman itu nggak di situ-situ aja gitu. Ya, balik lagi ke video kemarin, kita itu harus menjadi semakin baik setiap harinya, paling nggak itu cuman 1%. Jadi kita itu mengalami progres gitu, sehingga ketika kita bertemu di akhir tahun, kita sudah berkembang menjadi 37 kali lipat lebih super dari sebelumnya. Oke, itu dulu yang dapat saya sharingkan. Semoga setelah menonton video ini teman-teman jadi lebih produktif. Jangan lupa komen, like, dan share video ini. Sampai berjumpa di next video dan thank you.